Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar RBL Fisika Dasar 2 dari TPB 17 akan menjelaskan hasil dari kelompok kami yang berjudul penerapan motor listrik sederhana pada mobil Tamiya menggunakan persamaan gaya Lorentz. Kelompok 9 beranggotakan yang pertama Alvin Taufik Roman dengan NIM 122370134, yang kedua Anissa Fitri Anggraini dengan NIM 122370110, yang ketiga Eko F Togatorov dengan NIM 122480065, yang keempat Felisa Lestari dengan NIM 122370122, yang kelima Martua Sonson Jeremia Samosir dengan NIM 122370150, yang keenam Muhammad Fahri Adi Pramudia dengan NIM 122370139. Tujuan RBL yang pertama memahami prinsip kerja dari motor listrik sederhana dengan menggunakan persamaan gaya Lorentz. Yang kedua, mengetahui bahwa dunia teknologi saat ini sudah canggih, maka dari itu kita dapat berinovasi dengan motor listrik sederhana. Yang ketiga, mengetahui adanya daerah yang mengalir oleh arus listrik. Yang keempat, menentukan pengaruh listrik dan jumlah lilitan terhadap karakteristik motor listrik sederhana. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet B. Orang yang berjasa menemukan gaya ini adalah Hendrik Anton Lorentz pada 1853 hingga 1928. Pengertian motor listrik. Motor listrik ialah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau tenaga penggerak atau pemutar. Salah satu pengaplikasian motor listrik yaitu pada mobil Tamiya. Prinsip kerja motor listrik sederhana. Motor listrik di dalamnya terdapat sebuah kumparan tertutup atau loop yang terdiri dari beberapa lilitan yang terletak di antara dua buah kutub magnetik yaitu utara dan selatan. Ketika motor listrik diberikan arus listrik, maka akan terjadi gaya Lorentz pada loop yang membuat loop berputar. Sebaliknya, jika kita memutar loop, maka terjadi perubahan flux magnetik pada loop yang dapat membangkitkan listrik. Tamiya adalah sebuah merek perusahaan mainan asal Jepang yang didirikan oleh pria bernama Yoshio Tamiya. Perlombaan Tamiya pun sering diadakan sampai hari ini, meski tak sesering dulu. Pada dasarnya, prinsip kerja Tamiya sama dengan prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja motor DC dimulai dari teori kawat yang didilitkan pada besi dan diantarkan listrik, maka akan menimbulkan medan magnet. Pada motor diletakkan dua buah magnet pada samping kanan dan kiri, sehingga ketika besi dialiri listrik, menimbulkan medan magnet dan bertolakan dengan magnet di sampingnya akan bergerak. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Untuk dapat mengubah energi mekanik menjadi listrik, dinamo ini nantinya akan memanfaatkan prinsip kerja elektromagnetik, yakni dari kumparan serta medan magnet yang dimilikinya. Selanjutnya alat dan bahan: 1 cutter, 2 lakban, 3 baterai, 4 magnet, 5 peniti, 6 spidol, 7 kawat tembaga, 8 dinamo dan Tamiya. Berikut adalah cara pembuatan motor listrik sederhana pada dinamo Tamiya menggunakan persamaan gaya Lorentz. Langkah-langkahnya, yang pertama lilitkan kawat tembaga pada benda yang berbentuk silinder sebanyak 3 lilitan. Setelah itu, ikat lilitan tadi dengan sisa kawat tersebut. Lalu tempelkan peniti dengan lakban di kedua bagian baterai. Lalu setelah peniti ditempelkan di kedua sisi baterai, kawat tembaga dikikis menggunakan cutter hingga bagian kawat menjadi halus. Setelah dikikis dengan halus, kawat dimasukkan ke dalam lubang peniti dan letakkan magnet di bagian tengah baterai. Dan berikut ini adalah cara pemasangan dinamo pada mobil Tamiya. Dari percobaan membuat motor listrik sederhana tersebut didapatkan rumus sebagai berikut. Analisis percobaan. 1. Variasi jumlah lilitan. Makin banyak jumlah lilitan, maka perputaran akan lebih cepat. 2. Variasi jumlah baterai.
Makin banyak jumlah baterai, maka perputaran kumparan akan lebih cepat karena disebabkan oleh arus listrik yang dihasilkan oleh baterai. Yang ketiga, variasi jarak. Apabila jarak semakin jauh, maka perputaran kumparan akan semakin melambat. 4. Variasi jenis tembaga. Makin banyak jumlah baterai, maka perputaran kumparan akan lebih cepat karena disebabkan oleh arus listrik yang dihasilkan oleh baterai. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kecil dan ringan, sehingga mudah untuk dimasukkan ke dalam model Tamiya, mudah dipasang dan digunakan, bahkan oleh pemula. Tersedia dalam berbagai ukuran dan kekuatan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan model Tamiya. Efisien dalam penggunaan daya, sehingga memungkinkan model Tamiya untuk berjalan lebih lama. Kekurangannya adalah tidak memiliki kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan motor listrik lainnya, tidak bisa digunakan untuk menggerakkan model Tamiya dengan bobot yang berat, menghasilkan suara yang cukup keras dan berisik ketika digunakan, tidak memiliki sistem pendinginan yang baik, sehingga bisa cepat panas jika digunakan terus-menerus. Berikut adalah beberapa saran dan analisa ke depan tentang dinamo Tamiya. Pengembangan teknologi dinamo Tamiya. Perusahaan Tamiya dapat terus mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dinamo Tamiya, seperti menambahkan sistem pendingin yang lebih baik untuk mencegah overheat atau meningkatkan kecepatan putaran dinamo. Mengurangi kebisingan. Salah satu kekurangan dari dinamo Tamiya adalah tingkat kebisingannya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perusahaan Tamiya dapat melakukan inovasi untuk mengurangi tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh dinamo Tamiya, seperti dengan mengubah bahan dan desain gigi pada dinamo. Diversifikasi produk. Perusahaan Tamiya dapat mencoba untuk diversifikasi produk dinamo Tamiya dengan memperkenalkan produk-produk baru dengan kekuatan dan ukuran yang berbeda. Hal ini dapat memberikan pilihan yang lebih luas lagi bagi konsumen. Dengan melakukan inovasi dan pengembangan terus-menerus, dinamo Tamiya dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memenuhi kebutuhan konsumen. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.